memberdayakan supaya takluk, menghormati, tunduk, dengar kepadanya. Lalu disitulah saatnya di mana Lucifer mulai memperdayakan Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh dalam dosa dan mulai tertaburlah lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Itu. Yang Tuhan taruh dalam hati manusia itu adalah gandum, hidup dalam roh, bisa mendengar Tuhan, berbicara dengan Tuhan, semua yang dibutuhkan ada, tetapi ketika Lucifer menggoda manusia, dan manusia jatuh dalam dosa, di situ manusia mulai belajar dengan satu jalan yang lain adalah mengikuti keinginan sendiri, dan mulai bergaul dengan ilalang itu. Saudari-saudara, jadi kalau bahasa gaul biasa bilang begini, bahasa gaul aja. Tuhan tuh. Jadi kalau sebut Tuhan, jadi itu hanya mata uang. Tuhan sebelahnya itu hantu. Jadi dia hanya ada berseberangan saja. Itu. Jadi lagu biasa bilang begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Lalu kita juga mulai belajar dengan positif, negatif, ilalang dan gandum, domba dan kambing. Itu. Ini semua mulai ada di situ. Lalu ini dia hidup terus bersama-sama. Hadirlah Yesus firman, inkarnasi, inkare, Allah yang adalah roh, karena begitu besar kasihnya, Allah turun ke bumi, hadir dalam diri Mama Maria, roh ruah itu inkarnasi, Allah masuk dalam rahim Maria, lalu mengenakan tubuh manusia yang namanya Yesus. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Yesus ada bersama kita. Untuk apa? Misi. Misi Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus hadir dengan misi itu. Lucifer tadi, dia hadir dengan programnya adalah menggoda untuk membinasakan manusia. Saudari-saudara terkasih, lalang dan gandum itu bertumbuh sama-sama. Lalu Kristus menang ketika disalib. Ketika disalib, Yesus sudah membayar segala-galanya. Ya Bapakku, sudah selesai. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kematian Yesus dilihat oleh Lucifer itu, waktu dia mulai perdayai Yudas Iskariot, lalu sampai di Taman Getsemani, waktu pergulatan yang luar biasa, dia pikir itu bagaimana dia bisa menggoda. Dia sudah taklukkan Yudas Iskariot, lalu sekarang untuk menangkap Yesus. Dan di Taman Getsemani, Yesus itu bergulat yang luar biasa sampai keringatnya berubah menjadi darah. Iblis berpikir di saat itu Yesus akan mengikuti kehendaknya. Ternyata Yesus berkata, ya Bapa, aku mau cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kemenangan Yesus yang pertama di situ. Maka dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias, penyelamat, pembelah kita. Kita punya juru selamat. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Itu. Di situ mulai kelihatan dia menjadi pembelah kita. Dia menjadi orang yang mempertaruhkan segala-galanya untuk menebus kita. Lalu Via Dolorosa, jalan salib. Yesus menjalani jalan salib itu. Sampai di atas salib, Yesus tetap setia sampai dengan dia membayar lunas semua kita. Sudah dibayar lunas. Saudara-saudara, itu dalam satu sisi yang lain. Yesus juru selamat datang mencari dan menyelamatkan kita. Iblis di pihak yang lain, iblis juga berusaha untuk bagaimana menangkap, menjaring kita, manusia. Mulai dari dulu, mulai dari Adam dan Hawa, warisan itu dia terus turun sampai kepada kita sekalian. Saudara-saudara, masing-masing, saya selalu ngomong begini, dalam diri manusia dan di dunia ini ada dua kubu. Kubu Kristus
yang akhirnya ujungnya adalah sorga, itu yang di jalur ini bersama Yesus lakukan perkara besar, di ujungnya adalah keselamatan kekal. Di sebelah sini, iblis juga tidak tinggal diam. Dia juga berusaha mempengaruhi orang untuk akhirnya tujuan akhirnya adalah memenuhi neraka. Saudara-saudara, sampai di sini bisa dengar ya? Halo? Suara saya jelas ya? Jelas, Romo. Jelas. Oh ya, sorry. Pakai benda ini jadi. Oke. Lalu sekarang begini. Sekarang bagaimana itu orang yang diperdaya. Kita coba kenal dulu siapa itu antikristus. Dia adalah setan, penghulu kegelapan. Dia pendusta, suka bohong. Dia suka membolak-balikan kebenaran. Hal itu dia buat ketika datang sama Adam, mula-mula. Di dalam taman ini kan ada pohon. Itu. Lalu Adam bilang, iya, pohon itu tidak boleh dimakan. Karena nanti kami akan mati. Dia bilang, oh tidak, itu pohon tentang kehidupan. Kalau engkau makan itu, pikiranmu akan terbuka, matamu akan terbuka. Jadi dia memperdayakan manusia, mulai dari Adam. Dan itu terus sampai hari-hari ini kan kita waris itu, kebiasaan itu. Suka akal-akal, akalisasi yang kotor. Cara berpikir yang kotor. Lalu dia itu apa? Cara kerjanya itu untuk membolak-balik kepercayaan kita kepada Kristus. Ini. Jadi ketika kita bilang Yesus itu juru selamat, nanti ada yang bilang tidak, dia bukan juru selamat. Dia manusia biasa saja. Dia bukan anak Allah. Kalau ada dengar orang yang ngomong seperti begini, hendaknya timbul pertanyaan untuk kita now, hari-hari ini. Karena domba dan kambing itu hidup bersama-sama. Lalang dan gandum itu hidup bersama-sama. Ini. Cuma dari buahnya kita akan ketahui. Jadi iblis itu, antikristus itu adalah komunitasnya, kelompok yang anti dengan Kristus. Kalau kita kan Kristen, pengikut Yesus. Kalau di sini dia ngomong atau sikapnya, karakternya, wataknya, perasaannya, keinginannya yang bertentangan dengan ajaran Kristus, mereka itu komunitas persekutuan orang-orang antikristus. Pengikut yang tadi, yang ikut Lucifer ini, iblis ini, setan. Tapi kalau dia bicara tentang Yesus, dia ada bersama Yesus, dia percaya sama Yesus, dia bersekutu dengan orang-orang yang hidup dalam Kristus, ini orang-orang ada di dalam Kristus, orang-orang Kristen sejati. Saudara-saudara, hari-hari ini itu kita bisa lihat di antara kita banyak orang mengembangkan hal-hal itu. Itu karena ada rohnya, ada antek-anteknya. Kalau orang yang hidup dalam persekutuan antikristus, orang yang itu dia akan alergi sekali. Kalau kita pegang kitab suci, dia akan alergi sekali dengan kita tentang kitab suci. Dia akan berargumen dengan kita membolak-balik fakta tentang kebenaran firman. Ketika kita bilang Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, pasti dia akan bilang tidak. Lalu ketika kita bilang kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain karena itu hukum Kristus, nanti dia akan kasih tahu yang lain. Saling membunuh, hidup dalam perpecahan. Nanti kita lihat dari buahnya saja, dari buah. Dari buah kita tahu itu apa pohonnya. Karena kita sukar membedakan ini dalam kacamata melihat saja, kita sukar bedakan. Tapi nanti kita lihat dari buahnya. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia buat, lalu kita akan tahu dari situ. Karena melihat begini saja tidak bisa. Maka kita lihat dari perbuatannya, kata-kata yang dia kasih keluar. Dari situ baru kita tahu dalam dia itu ada Kristus atau dalam dia itu ada antikristus. Saudara-saudara, saya mencatat itu ada beberapa di sini. Ciri-ciri
orang yang antikristus. Nanti kalau sebentar ada yang mau bertanya, silakan untuk kita dalami. Ciri-ciri orang yang antikristus, dia itu seorang yang berseberangan dengan gereja. Lalu dia mendirikan komunitasnya sendiri. Lalu dia itu mau menjadi juru selamat. Gitu. Dia anti dengan gereja, tidak suka dengan gereja, orang-orang gereja dia tidak suka, dia membentuk sebuah komunitas, lalu dia itu mengangkat dirinya sebagai seorang penyelamat, sebagai Kristus. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu ciri orang yang antikristus, dia itu suka bohong, pendusta. Kata-katanya itu penuh dusta, tipu muslihat. Nah, itu yang kita biasa dengar dengan istilah lain yang biasa bilang itu nabi-nabi palsu. Itu. Dia akan datang dengan ajaran-ajarannya yang sesat, bertentangan dengan Bible yang sudah kita terima. Aku percaya akan Allah, aku percaya akan Yesus, aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, itu dia akan bertentangan sekali dengan itu. Lalu ciri yang berikut, dia itu akan menghidupkan satu teologi yang menyesatkan. Itu yang tadi macam saya bilang, itu teologi itu konsep tentang Allah Bapa, konsep tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, konsep tentang Roh Kudus, 3 dan 1 itu akan bertentangan. Dia akan bertentangan dengan itu. Nanti, itu ciri yang ketiga. Lalu ciri seorang yang terlibat dalam persekutuan atau komunitas antikristus, itu dia seorang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan roh perpecahan. Perpecahan. Itu. Jadi kita bertemu dengan dia, dia selalu ngomong itu yang bikin kita tidak damai, bikin kita tidak aman. Jadi itu dia selalu hidup dalam roh yang bertentangan dengan orang hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Damai sejahtera, dia akan bikin perpecahan. Sukacita, kalau dia hadir itu bikin orang tidak nyaman. Kesabaran, dia emosinya tinggi. Jadi itu, dia selalu oposisi, selalu hidup dalam bertentangan, berlawanan. Itu kita tahu saja orang yang ciri-cirinya seperti itu adalah orang-orang yang ada dalam komunitas antikristus. Lalu hal yang lain itu mereka tidak mengakui otoritas Kristus sebagai juru selamat. Allah yang menebus, putra Allah yang menebus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka tidak mengakui otoritas itu. Lalu mereka menolak percaya kepada Yesus. Mereka menolak, mereka tidak percaya. Lalu mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, juru selamat. Lalu mereka akan menolak kebenaran dan kesaksian yang Bapak Ibu juga Romo wartakan melalui kitab suci. Mereka akan menolak ini, ajaran tentang kitab suci. Saudara-saudara, kata singkatnya begini, kata singkatnya itu dari buahnya kita akan mengetahui pohonnya. Kalau bahasa lain bilang dari perbendaharaan hatinya akan meluaplah. Maka kita tinggal jaga saja. Nanti kata yang keluar seperti apa dan apa yang dia lakukan itu bertolak dari perbendaharaan dalam hatinya. Karena dia antikristus, maka semua yang bertentangan dengan Kristus, semua yang bertentangan dengan ajaran gereja, semua yang bertentangan tentang Allah, itu adalah orang yang ada dalam komunitas antikristus. Saudari-saudara terkasih, lalu kalau begitu, Pastor bagaimana, Romo bagaimana supaya kita itu bisa kuat menghadapi hidup yang dalam situasi sekarang ini ada antikristus, orang yang bertentangan dengan Kristus, bagaimana kita menjadi pribadi Kristen now yang kuat dalam Kristus. Saudara-saudara, yang pertama itu kita harus percaya bahwa roh jahat, iblis, Lucifer, komandannya, itu dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengalahkannya dengan wafat di salib. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan segala kuasa. Yesus bangkit dan berulang kali menampakkan diri, itu keyakinan teguh kita bahwa kita punya Tuhan itu sungguh hidup dan dia benar-benar adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu dan aku akan kembali.
kuasa jahat, roh jahat tidak punya kuasa. Pastor, kasih buktinya. Seorang pemuda di Gerada atau di Gerasa yang kerasukan setan. Katanya, engkau siapa? Yesus waktu bertanya, engkau siapa? Dia bilang, saya legion. Itu artinya banyak setan, banyak roh jahat. Roh jahat itu yang menjadi pimpinan dari komunitas antikristus ini. Jadi bilang, saya legion. Artinya banyak setan. Setan-setan yang banyak dalam diri pemuda ini menjadi ketakutan. Dan mereka tahu, Yesus, Putra Allah, jangan apa-apakan kami. Itu artinya, iblis mengakui bahwa Yesus itu lebih. Yesus itu di atas segala-galanya. Itu. Karena itu dia bilang, Yesus anak Allah, jangan apa-apakan kami, tapi pindahkan kami kepada babi-babi. Lalu Yesus perintahkan untuk keluar. Saudara-saudara, ini landasan pijak now untuk orang Kristen bahwa kuasa jahat, kuasa si iblis, kuasa legion sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus dalam kuasa Allah dalam dirinya. Itu yang pertama, kita simpan itu baik-baik dalam pikiran kita ketika berhadapan dengan komunitas ini. Hal kedua, ketika iblis itu membawa Yesus, ketika ingat peristiwa waktu Yesus doa dan puasa. Yesus doa dan puasa di padang gurun, roh yang membawa Yesus, roh dalam diri Yesus itu penuh kuasa. Sehingga waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis itu datang untuk mencobainya. Di situ ada kekuatan yang mesti saudara dan saya simpan dalam hari-hari hidup ketika kita berhadapan dengan komunitas antikristus. Apa yang Yesus buat? Ketika iblis menggoda dia, engkau sudah lapar, coba rubah batu-batu itu menjadi roti supaya engkau bisa makan. Lalu Yesus ngomong apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Maka saudara-saudara, untuk menghadapi komunitas atau pribadi-pribadi yang antikristus, kitab suci adalah landasannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Letakkanlah alas rumah-Mu di atas perkasa wadas yang dalam. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini ketika kita membaca dan kita merenungkan, ketika kita berhadapan dengan komunitas atau pribadi antikristus, kita punya cadangan untuk memberi jawab. Maka dalam MBA University, bagus kalau saudara-saudara dan saya di bulan kitab suci ini bagus, jadikan bacaan harian kita. Jadikan bacaan harian kita. Itu. Baca kitab suci, suka atau tidak suka baca kitab suci, supaya kita punya bekal. Di dalam memori ini, ketika godaan itu datang, kita bisa menjawab seperti Yesus. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Ini kekuatan kita, dia menjadi kekuatan kita. Ketika soal penyembahan, Yesus bilang, tidak, hanya Allah saja yang harus kita sembah. Dari mana? Ada dalam kitab suci ini, untuk kita. Yesus karena firman yang hidup, kita membaca firman yang tertulis supaya punya kekuatan. Firman menjadi daging kita dan kita bisa berhadapan dengan mereka yang antikristus hari-hari ini. Tapi kalau kita tidak baca kitab suci, hanya sibuk dengan WA, sibuk dengan Facebook, atau apalagi duduk dengan sinetron yang aneh-aneh now hari-hari ini, itu nanti dalam memori kita tidak menyimpan firman ini. Maka ketika godaan datang, atau macam sekarang coronavirus lagi melanda seluruh dunia, ketika orang tidak merenungkan firman, imun spiritualnya tidak naik. Imun spiritualnya tidak naik. Hal berikut, Romo, bagaimana supaya saya punya tameng, punya kekuatan ketika berhadapan dengan komunitas seperti itu atau pribadi antikristus, apa yang saya bisa buat? Saudari-saudara terkasih,
hal yang saudara dan saya bisa buat adalah kita ada dalam sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Macam ini bagus sekali. Terima kasih banyak. Saya senang MBA University. Dan semua saudara yang terlibat ini, saya yakin dan percaya karena Anda punya kerinduan untuk mendengarkan, mendapat sesuatu, mencas spiritual kita untuk hadapi COVID-19 dulu, adalah naikkan imun spiritual. Imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana itu bisa naik dalam hidup diri kita adalah ketika kita bersharing dalam sebuah komunitas. Jangan sok hebat, jangan sok pintar untuk keluar dari sebuah persekutuan. Tidak boleh. Tidak boleh keluar dari sebuah persekutuan. Itu. Kita selalu ada dalam sebuah persekutuan untuk apa? Saling meneguhkan, saling menguatkan. Itu kekuatan untuk berhadapan dengan komunitas yang namanya antikristus. Kalau kita sendiri, kita punya pengetahuan terbatas. Kita punya pengalaman juga mungkin terbatas. Tapi ketika kita berada dalam sebuah persekutuan, di situ kita akan kuat. Kita dapat bekal, kita didoakan, kita mendoakan, kita melayani, kita dilayani. Itu akan buat kita kuat untuk menghadapi komunitas itu di zaman now. Pastor, hal berikut lagi apa yang bisa kita bentengi, kita pakai dalam diri kita hari-hari ini supaya kita bisa berhadapan dengan orang atau komunitas itu antikristus. Saudara-saudara terkasih, doa dan puasa itu kekuatan yang bagus. Doa dan puasa. Seperti Yesus. Ketika Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dibawa pergi ke gunung. Di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Godaan datang, cobaan datang, tapi karena roh membimbing dia, roh waktu dia dibaptis, dia keluar dari air, roh Allah seperti burung merpati turun ke atas, roh itu manifestasi mulai berdaya dalam diri dia ketika dia doa dan puasa. Maka saudari-saudara terkasih, hal yang penting yang ketiga, di hari-hari hidup ini untuk berhadapan dengan komunitas atau pribadi antikristus, hiduplah dalam puasa, doa dan puasa. Pastor, bagaimana doa dan puasa? Puasa artinya matikan raga, unsur ragawi kita matikan. Lalu kita mengisi rasa lapar, kepingin ini, kepingin itu dengan doa. Kita isi dengan doa. Ketika kita mengandik rasa duniawi itu dikeluarkan, kita isi dengan rohani. Jasmani itu dikeluarkan, kita isi dengan rohani, maka roh kita itu dia akan bekerja lebih efektif dalam diri kita. Saudara-saudari, ini pun harus dilakukan. Saya biasa menganjurkan kepada saudara-saudara yang kalau saya bimbing orang dan saya biasa buat, itu saya ambil hari Jumat. Hari Jumat, karena saya yakini hari Jumat itu hari sengsara Yesus. Maka saya ambil hari Jumat untuk puasa dan doa. Saya ambil puasa dan doa. Itu saya tidak biasa beritahu orang, tapi demi sekarang kepada Bapak Ibu di BMA University, kuliah yang ke-19 ini, saya mau kasih tahu, Anda pilih hari tertentu. Kalau saya ambil hari Jumat, karena saya yakin itu hari Yesus wafat. Lalu pas jam 3, jam kerahiman, di situ saya datang tenggelam dalam kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya, itu ada gambar kerahiman ilahi. Jadi dengan melihat itu saya merasakan kehadiran darah dan air dari lambung Yesus ke dalam diri saya. Dia menyegarkan firman yang saya sudah baca. Dia juga membackup saya dalam pujian penyembahan yang saya buat. Saudari-saudara terkasih, puasa penting sekali. Untuk apa? Supaya imun spiritual kita untuk hadapi COVID-19, tapi lebih jauh lagi dalam komunitas antikristus kita kuat. Karena kita punya tameng adalah roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menang hadapi COVID-19. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan bersaksi tentang Kristus di antikristus. Itu lagu baru, kasetnya tidak ada, tidak usah cari.
Oke. Lalu hal yang berikut, saudara-saudara, hal yang berikut, hiduplah dalam pujian. Hiduplah dalam pujian. Ketika kita hidup dalam pujian, itu dia menyegarkan, menghidupkan. Firman yang kita baca dan renungkan sudah masuk dalam pikiran kita, disegarkan, dihidupkan oleh firman, pujian dan penyembahan itu. Ini penting sekali hari-hari ini. Dalam hadapi era COVID-19 ini, dan juga berhadapan dengan komunitas yang namanya antikristus. Hiduplah dalam pujian penyembahan. Itu ada urapan yang dahsyat. Romo, kenapa harus hidup dalam pujian penyembahan? Di sorga, kata Bible, di sorga, siang dan malam para malaikat memuji menyembah Allah. Maka kalau saya, di sini, hidup dalam pujian penyembahan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, itu pujian kita itu dia akan pergi dan connect ke sorga. Maka genaplah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Pujian kita sama dengan pujian sorga. Pujian sorga sama dengan pujian kita. Maka kita akan diberkati Tuhan, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan inspirasikan kepada kita apa yang mesti kita katakan ketika berhadapan dalam komunitas atau pribadi antikristus di mana saja kita ada. Hiduplah dalam pujian, saudara. Pujian itu sanggup buat apa saja. Hati yang gembira adalah obat. Itu semangat yang patah mengeringkan tulang, lagu itu. Ingat lagu itu. Jadi saudara-saudara terkasih, itu beberapa hal yang mau saya kasih di kuliah ini di MBA University kepada saudara-saudara yang mengikuti kuliah kita ini. Dari buah kita akan tahu apa pohonnya. Kalau dia itu pengikut Kristus sejati, dia akan ngomong firman Tuhan, buah yang dia hasilkan adalah buah roh. Tapi kalau dia itu hidupnya sebagai antikristus, dari buahnya kita akan tahu dia kalau berlawanan dengan gereja, berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dengan Yesus Kristus. Dari situ kita tahu. Saudara-saudara, saya pikir sementara saya kasih pencerahan seperti itu, nanti bila ada yang mau bertanya, kita tenggelam masuk lebih dalam. Shalom. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya yang sangat-sangat menguatkan, karena kita tahu bahwa kita semua adalah pengikut Kristus. Dengan senjata-senjata yang sudah Romo jelaskan, semoga kami semua akan mampu juga menjawab semua itu. Terima kasih Romo. Baik, kita akan sampai kepada sesi tanya jawab pada saat ini. Untuk Bapak Ibu silakan apabila ada yang bertanya, mohon raise hand atau boleh mengisinya melalui kolom chat. Host mohon dibantu kalau nanti ada yang terliwat oleh saya, mohon disampaikan. Baik. Pak Julius, Pak. Oke, baik. Pak Julius, silakan disampaikan, di-unmute mic-nya dan silakan langsung ke Romo. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam, Romo John. Malam, saudaraku, Pastor Julius. Baik, Romo. Saya tertarik tadi dengan komunitas yang begitu menguasai kegelapan ini. Ciri-cirinya seperti yang Romo sampaikan tadi, mereka penyesat, mereka pembohong, pendusta, penipu, dan seterusnya A sampai Z. Nah, yang mau saya tanyakan begini, Romo. Di lingkungan saya, keluarga saya ini, memang perilaku hidup sehari-hari baik adanya. Namun ada satu hal, ketika kita mengajak mereka untuk berdoa, mengajak mereka untuk hadir dalam doa lingkungan, mereka selalu mengatakan, itu untuk kalian saja. Bagi kami ini sangat merepotkan. Kami cukup dibaptis, sudah krisma, nikah secara Katolik. Menurut mereka ini piagam atau tiket supaya mereka disebut Katolik. Apakah cara-cara keluarga saya yang seperti ini
Romo juga calon antikristus atau hampir termasuk ke sana? Terima kasih. Langsung dijawab kah? Ya, baik Romo, silahkan langsung dijawab Langsung saja, ya. Romo. Ya, baik. Terima Oke. kasih, Romo. Terima kasih Saudara Romo, Pastor Julius yang saya kasihi. Pertanyaan itu bagus. Ketika kita berhadapan dengan keluarga atau teman, rekan kita, lalu dia ngomong seperti itu. Ini unsur psikologi juga kadang-kadang main, unsur psikologi. Mungkin mereka punya pengalaman pernah disakiti, mungkin ada luka batin. Jadi ini unsur manusiawinya dulu. Mungkin dia ada punya pengalaman luka batin, atau yang lain mungkin dia ke misa, ikut gereja, mungkin khotbahnya pernah menyentil dia, macam dia rasa, aduh ini macam tuduh saya, itu. Atau juga yang lain mungkin ada orang di situ, di sekitar jemaat di situ mungkin ada yang tidak oke kah, dia tidak rasa tidak oke. Jadi melihat dia rasa tidak nyaman di gereja. Jadi hal-hal itu mungkin baik bisa dicek dulu, dicek yang unsur-unsur itu dulu. Kenapa kamu tidak ke gereja? Hal yang lain juga mungkin faktor ekonomi mungkin faktor ekonomi, ada mereka hidup pas-pasan saja, lalu kerjanya dari hari ke hari harus mencari, dan mungkin orang mencari juga di hari Sabtu, lalu mereka rasa, kalau tidak mencari lagi, jadi isi hari Minggu itu hari istirahat, mereka sungguh-sungguh istirahat. Saudara pastor, yang namanya antikristus itu adalah orang yang tipu tentang Kristus. Ketika kita bilang Kristus juru selamat, dia bilang Kristus bukan juru selamat. Ini, jadi antikristus. Jadi dia semua tentang Kristus pasti dia bilang tidak. Dia membolak-balikan, dia tipu. Itu dalam hal itu. Ketika tidak ke gereja, itu pasti ada faktor biologi dan psikologi yang tadi saya bilang. Atau juga faktor ekonomi. Itu. Ada juga biasa kami jumpai di sini juga. Dia bilang, saya tidak ke gereja. Itu. Ada juga yang biasa bilang begini, ke gereja makan kah? Pergi ke ibadat makan, hanya duduk menyanyi-menyanyi saja baru itu. Ini faktor ekonomi. Itu. Faktor ekonomi mempengaruhi dia untuk terlibat dalam sebuah persekutuan. Saya mau bilang itu calon antikristus itu saya belum lihat dari buahnya itu yang itu. Ini. Jadi saya pikir itu kalau bilang antikristus berarti orang yang bertentangan dengan Kristus. Kalau dengan komunitas itu mungkin ada itu luka di batin. Ini ada luk di hati, bahasa gaul bilang luk di hati ada terluka. Terluka dengan siapa saja itu biasanya bikin orang tidak mau datang. Berkumpul pun tidak. Begitu. Saya pikir itu Romo. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambah, silakan. Baik, terima kasih Romo. Pastor Julius, apakah sudah menjawab pertanyaan Pastor? Saya bukan pastor. Yang ditulis P di situ, ya awal biasa. Saya prodiakon Romo. Ya. Prodiakon. Ya. Ya, baik Pak Julius. Semoga sudah menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Romo. Baik, sudah banyak pertanyaan di chat, tetapi saya akan beri kesempatan ke Pak Goris dulu, karena hanya satu yang tangannya terangkat saat ini. Silakan Pak Goris, Anda lebih dahulu. Langsung Pak, di-unmute dan silakan langsung bertanya ke Romo. Pak Goris, tolong di-unmute. Anda belum di-unmute, Pak. Mikrofonnya masih mute. Ya, baik. Kok kembali ke unmute? Ya, baik. Sudah, Pak. Terima kasih, Romo. Pak Goris, ya. Ya, penjelasan tentang antikristus tadi itu sangat bagus dan intinya bahwa buahnya itu akan kelihatan dari pohonnya. Bagaimana kita memahami situasi seperti ini, Romo? Ya. Banyak orang yang bukan Kristiani, ya, tetapi perilakunya itu, perbuatan baiknya itu
sangat Kristiani. Ya, Sementara itu, orang-orang Kristiani kerap kali juga punya perilaku sama seperti antikristus yang Romo cirikan seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami kalau orang-orang yang tidak pernah percaya tentang Kristus, tapi perilakunya sama seperti yang dikehendaki oleh Kristus? Apakah mereka ini kita sebut sebagai antikristus? Dan orang-orang Katolik Kristiani yang sangat Kristiani, tapi perilakunya bertentangan dengan sikap atau harapan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Mohon pencerahan, Bro. Terima kasih. ya. Baik, Oke. boleh langsung Romo, silakan. Saya langsung ya. Baik, Oke. Romo. Jadi ingat, domba dan kambing itu ada bersama-sama, lalang dan gandum itu bertumbuh sama-sama. Pengikut Kristus dan antikristus ada sama-sama dalam hidup kita. Pertanyaannya tadi bagus sekali. Bagaimana dengan orang yang tidak dibaptis secara Kristen, tapi misalnya hidupnya itu seperti Kristen, sebagaimana yang Kristus harapkan. Mahatma Gandhi itu bukan orang Kristen, tapi ketika dia meninggal di dalam kapel tempat dia berdoa ada Injil ini, ada Injil. Lalu dia tulis dalam catatan hariannya begini. Dia tulis dalam catatan harian, saya terkagum-kagum sama gurunya orang Kristen yang namanya Yesus Kristus. Saya mau ambil semua yang dia katakan menjadi hidup milik saya, tapi saya tidak mau jadi Kristen karena muridnya tidak hidup seperti gurunya. Itu Mahatma Gandhi. Ini Mahatma Gandhi bilang begitu. Jadi itu sebenarnya pukulan telat untuk kita yang Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak terkasih, Bapak Goris, kenapa ada orang Kristen yang hidupnya tidak seperti yang Kristus harapkan? Saya pikir itu motivasi awal untuk menjadi Kristen, entah ikut suami atau ikut istri, atau dia mau dibaptis, itu motivasi dasar awalnya itu yang perlu dipertanyakan. Motivasi awalnya itu karena yang keluar adalah yang tersimpan dalam hati itu. Jadi motivasi dia jadi pengikut Kristus karena apa? Lihat pastornya kah, atau lihat umat di lingkungannya kah, atau mungkin dia lihat waktu dia masih bujang, mungkin dia lihat adik perempuan ini atau kakak laki-laki itu karena dia maka dia jadi Kristen kah? Motivasi awal itu menentukan. Tapi kalau ada orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, dia akan meresapi semua firman sampai titik rendah adalah rendah hati, lalu dia akan implementasikan itu semua dalam dia punya hidup, dalam bicara, dalam bersikap, dalam bergaul, itu dia akan menjadi garam dan terang. Tapi kalau motivasi titik tolaknya bukan karena mencintai Kristus sungguh-sungguh, pasti jadi macam itu. Yang kita biasa Romo selalu bilang itu manusia-manusia napas. Natal muncul, hilang, nanti Paskah muncul, hilang. Lalu nanti ada di ruang ICU baru bilang, cari pastor, berdoa dulu. Kenapa? Mau lewat. Itu. Jadi itu orang Kristen yang model begitu. Jadi yang model begitu adalah motivasi awal. Kita pertanyakan motivasi awalnya menjadi Kristen. Ini. Yang paling bagus idealnya adalah menjadi Kristen, hidup seperti Kristus di hari-hari ini, lalu melakukan apa yang Yesus ajarkan, walaupun kadang kita lupa, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan itu pelan-pelan dengan penuh kesadaran sebagai murid Yesus. Bapak Goris, ada satu kata yang bagus. Kita harus menjadi orang yang grup antikristus melihat kita melihat Kristus.
Mereka mendengar kita, mereka mendengar Kristus. Mereka bergaul dengan kita, mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu yang harus kita orang Kristen, spesial lagi Katolik. Kenapa saya ngomong Katolik? Bapak Ibu, banggalah menjadi Katolik. Banggalah menjadi Kristen. Karena kita punya jaminan yang jelas. Siapa dalam aku dalam dia, untuknya tempat telah kusediakan. Luar biasa. Tidak ada orang yang pernah janji seperti itu. Seperti Yesus yang kita percayai. Ini yang kita harus kasih tahu sama mereka. Itu. Grup yang antikristus. Yang di dunia ini hanya sebentar, tetapi jaminan hidup kekal sudah disediakan oleh Kristus sama kita. Itu luar biasa. Kebanggaan seorang Katolik bukan hanya merenungkan firman, menerima firman dalam pikiran, tapi menerima inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Tubuh siapa? Kristus. Tubuh Kristus. Kita bilang, amin. Maka hidupku bukan saya lagi, tapi Kristus dalam saya. Sekian. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Kembali. Romo. Baik, saya akan langsung menyampaikan pertanyaan dari chat. Ada pertanyaan begini, Romo. Kalau seorang Katolik, karena suatu permasalahan lalu beribadahnya pindah ke denominasi yang lain, tapi juga kadang-kadang masih tetap ke gereja Katolik. Apakah boleh disebut sebagai antikristus seperti itu, Romo? Itu pertanyaan dari Ibu Leoni. Begitu, Romo. Silakan, Romo. Ibu Leoni, bagus, pertanyaannya bagus. Itu ilustrasinya begini, Ibu. Kalau Ibu lapar, Ibu Leoni lapar, apakah setiap hari itu Ibu makan kesukaanmu? Misalnya makan ikan. Sebentar lagi ikan, besok lagi ikan. Anggap saja itu rumah makan. Ada macam-macam rumah makan yang harus memberikan kita makan supaya kita kuat. Kalau itu rumah makan yang sama dengan kita, itu bisa jadi mungkin khotbah di sana lebih mengena untuk suplemen, memberi suplemen ilahi, firman Tuhan ke dalam hati, penyegaran dengan pujian penyembahan yang ada di sana. Tapi engkau sadar bahwa engkau betul-betul Katolik, bagi saya, menurut saya, no problem. No problem. Karena itu memberikan gizi rohani ke dalam diri kita. Tapi kalau misalnya engkau ada di sana, lalu engkau menjelekkan Katolik, itu harus dibaptis ulang. Harus dibaptis ulang. Itu. Jadi boleh ada ke situ, tapi ingat jangan pernah menjelekkan Katolik. Itu sudah, engkau sudah sebenarnya sudah tidak Katolik lagi. Itu. Tapi kalau hanya pergi ibadat karena misalnya pendeta khotbahnya bagus atau pujiannya menggembirakan, sebenarnya sudah ada karismatik Katolik dalam gereja Katolik sebenarnya. Itu. Bisa di situ juga sama, ada pengkhotbah awam yang bagus, ada romo yang bagus, musik dan lagunya yang bagus-bagus. Itu tawaran supaya daripada engkau ke sana ada juga karismatik Katolik. Kenapa tidak di situ? Misalnya, ini pertanyaan untuk Ibu Leoni yang saya kasih. Itu. Itu bukan antikristus. Itu di sana juga Kristus, engkau juga Kristus, Katolik juga Kristus. Itu hanya suplemen aja, suplemen ilahi lah bahasa gaulnya. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Bu Leoni sudah dijawab. Saya sampai pada pertanyaan Pak Rudolf. Kambing domba, ladang gandum akan hidup berdampingan. Lalang dan gandum itu akan hidup berdampingan. Tadi Romo mengatakan bahwa dari buahnya lah bisa dilihat. Lalu Pak Rudolf mengatakan bahwa buah yang dihasilkan dari itu adalah sorga dan neraka. Sorga atau neraka. Lalu kalau tentang sorga atau neraka, kapan kita tahu bahwa buah tersebut adalah sorga atau neraka? Atau kita harus meninggal dulu, katanya Romo, begitu. Pak Rudolf ya? Iya, betul Romo, Pak Rudolf. Bapak, bukan buahnya ada sorga, bukan.
tujuan akhirnya adalah sorga. Tujuan, finishnya. Buah itu hari-hari ini kelihatan. Hari-hari ini buah kelihatan. Jadi dari perbuatan kita kelihatan. Misalnya tutur katanya, ketika berhadapan dengan soal, dia sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Itu, sabar menghadapi itu. Dan itu menjadi pancaran pewartaan. Ketika di jalan raya lagi bawa mobil jalan, ada mobil lain serempet dekat, mobil lain ini, bagaimana kita sabar? Atau paling kurang begitu keluar dari gereja saja. Begitu keluar dari gereja, tadi di belakang kita datang tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Sekarang kita mau keluar buru-buru. Wah, di situ juga kita harus melatih sabar menghadapi yang model begini. Dari buah ini, kalau kita menang dalam kesabaran, kita menang dalam tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, nanti ujungnya itu jaminan jelas. Sorga adalah tempat milik kita. Siapa saja yang melakukan hal ini kepada saudaraku yang paling hina, dia sudah melakukannya untuk aku. Untuknya tempat telah kusediakan. Itu finishnya. Jadi buahnya itu apa yang kita buat. Jadi bagaimana mau tahu? Kita bisa tahu hari-hari ini sebenarnya. Baik, Ya. Roma. Berarti buah-buahnya adalah yang sehari-hari bisa kita jumpai pada setiap Ya, orang betul. ya, Roma. Hari-hari ini. Hari-hari ini. Ya. Baik, Dari Roma. bahasa lain begini, Bapak Michael. Apa yang kita taburkan, itulah yang kita akan tuai. Tidak ada orang menabur jeruk, lalu besok setelah besar petik mangga. Itu kan tidak mungkin. Jeruk pasti jeruk. Mangga pasti mangga. Tapi kalau di dalam perjalanan, ya si penjahat datang, okulasi dia, sambung mangga, ya itu terserahlah. Baik, Romo. Menarik sekali Ya. ilustrasi dari tanaman ya, Romo. Baik, terima Ya. kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang senada sebenarnya, tapi intinya sama. Jadi seseorang yang meninggalkan Kristus, contohnya adalah seperti orang Yahudi kan menolak Kristus juga. Lalu ada orang-orang yang berpindah agama, meninggalkan Kristus. Nah, yang seperti ini apakah itu semua memang betul disebut antikristus, Romo? Itu karena dia tidak suka sama Kristus, maka dia pergi. Itu. Jadi dia keluar pergi ke sana, itu dia sudah masuk dalam satu komunitas yang bukan komunitas Kristen, Kristus, itu sama dengan dia menolak Kristus. Dia menolak Kristus. Itu sudah jelas itu. Saya pikir itu ya. Baik, jadi jawabannya memang seseorang yang sudah meninggalkan Kristus, berarti dia menolak Kristus. Berarti dia juga adalah antikristus, begitu Romo ya? Ya. Penjelasannya, baik. Ya. Terima kasih Romo. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak James. Ini sebenarnya agak di luar konteks antikristus, tapi barangkali Romo bisa memberi penguatan. Sebagai orang Katolik, kita adalah orang minoritas di negara ini. Lalu bagaimana usaha kita untuk bisa bertahan terhadap gempuran kelompok mayoritas? Benturan-benturan. Betul. Jadi gempuran, Romo. Gempuran. Artinya serang-serangan atau tekanan-tekanan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih, Romo. Ya, baik. Minoritas atau mayoritas itu ukuran yang kita pakai apa sebenarnya? Jumlah, kuantitas, atau kualitas. Itu. Orang Katolik sampai hari ini di mata Romo John itu orang-orang yang berkualitas. Orang-orang berkualitas. Karena itu jangan heran ada orang-orang dari tempat lain mau bergabung dengan kita. Karena lihat mutu, kualitas kita. Walaupun sedih, dan hal yang kedua, walaupun kita sedikit dalam jumlah tadi dibilang kuantitas itu, tapi kita adalah lilin, dan lilin itu menerangi orang. Itu kualitas kehidupan Kristen. Itu spesial dalam hal ini kita adalah Katolik. Itu. Karena itu kita harus terus menjadi lilin di tempat di mana kita ada. Karena bukan soal kuantitas, tapi kualitas.
Manusia baru, manusia yang hidup dalam Kristus adalah manusia yang berkualitas Kristus. Karena Kristus datang, dia hidup sebagai kita untuk memberikan satu kualitas hidup sorga kepada hidup kita. Sekian. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ibu Herkulana bertanya, ciri-ciri yang Romo sampaikan tentang antikristus sangat jelas. Lalu ada satu komunitas yang sungguh-sungguh memang menolak Kristus. Ya. Bahkan gereja pun dibakar, salib dibakar, patung Bunda Maria dihancurkan. Sehingga tindakan itu bahkan juga mempengaruhi masalah politik, sosial, dan ekonomi. Menurut pandangan Ya. Romo, bagaimana itu Romo? Oke. Kita sebagai pengikut Kristus, Yesus bilang begini, kamu harus berdoa untuk mereka. Kamu harus berdoa. Kita mendoakan mereka. Karena untuk merubah karakter, untuk merubah ideologi mereka, itu Bapak, Ibu, juga Romo tidak sanggup. Yang sanggup hanya Tuhan. Di ujung dari doa sanggup merubah mereka. Maka tugas kita ketika melihat yang model begitu, kita berdoa. Kita berdoa untuk mereka. Seperti Yesus juga sudah ajari sama kita dari salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sakit hati, iya, sakit. Melihat itu, iya, betul. Tapi apa yang mau kita buat? Tuhan bilang, di ujung dari sebuah doa adalah mujizat. Itu. Jadi, Ibu terkasih, pertanyaannya sangat bagus. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu. Maka kita mendoakan saja. Di ujung doa ada mujizat. Untuk orang yang macam begitu atau komunitas seperti itu. Kita lihat, kita prihatin, kita bawa dalam doa. Pastor, baru bagaimana kita berdoa? Berdoa dengan menangis di bawah salib Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di belakang saya itu ada gambar kerahiman ilahi. Ketika kita berhadapan dengan begitu, benamkanlah dirimu di bawah kerahiman ilahi. Darah dan air dari lambung Yesus merubah kita, perasaan kita, hati kita, pergumulan kita, duka cita kita, hanya bisa dijawab oleh air dan darah dari lambung Yesus yang Maha Rahim. Untuk baru dengan itu kita mendoakan mereka. Kamu harus memaafkan mereka. Kamu harus berdoa untuk musuh-musuhmu. Itu kan Yesus bilang, itu tantangan kekristenan kita. Berdoa saja. Baru yang tadi, saya kembali yang tadi itu, mungkin tadi Bapak punya maksud itu di kita di Indonesia, Katolik dan Kristen dan agama lain, mungkin mayoritas minoritas itu. Tadi saya sudah tangkap, maksud saya itu saya sudah tangkap. Tapi lebih daripada kuantitas dan kualitas, lebih lihat kualitas, siapa yang bermutu. Walaupun sedikit tapi bermutu, luar biasa. Baik, Romo. Terima kasih atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan dari Pak Samuel. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Romo mengenai elit global dunia yang akhir-akhir ini mendirikan satu program yang bernama One World Order atau New World Order, yang katanya sudah memasuki banyak aspek, seperti di logo UN itu tertulis New World Order, NWO. Bagaimana menurut pendapat Romo? Maaf, saya belum dengar baik. Bisa ulang? Baik, Romo. Saya bacakan. Atau saya bacakan dari keseluruhannya supaya lebih bisa menangkap. Bagaimana pendapat Romo mengenai antikristus dalam kitab suci yang tertulis, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita.
Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Intinya itu Romo Ya, dari ayat itu. ya, Lalu saat ini ada suatu elit global. Jadi ya, semacam perkumpulan itu yang akhir ini mendirikan suatu program yang katanya program satu dunia, satu arah ya ya, ini berarti. Atau sering juga disebut dengan NWO, New World Order. ya. Jadi bahkan katanya tertulis di logo United Nation di PBB itu. Bagaimana Hmm. menurut pendapat Romo? Oh, itu yang ada gerakan yang pasang ini lagi kah, yang 666 atau apa itu di tangan kah? Yang itu kah? Saya pikir kurang lebih seperti itu juga Romo. Oh ya, Arahnya. oke. Itu kalau menurut Bible itu orang mulai mendewakan sarana-sarana yang digunakan. Lalu orang mau sistemkan manusia itu menurut kepentingan duniawi ini. Saya pikir kalau yang model begitu pasti mereka akan berhadapan dengan tantangan. Karena ilmu yang di Tuhan beri, hikmat, pengetahuan yang Tuhan beri sama kita adalah kita pakai untuk keselamatan, untuk menolong orang lain, bukan membuat orang untuk kita kan akan tunduk pada orang. Mereka yang pengurus yang mengatur itu, jadi kita akan menyembah mereka, menghormati mereka, mengagung-agungkan mereka. Saya melihat itu secara psikologi, hierarki, itu akan membuat kita masuk dalam satu hierarki cara berpikir yang baru dan lain, ketergantungan pada hal duniawi. Untuk saudara-saudara saya yang ikut kuliah ini, antikristus, kita tetap pada kitab suci, kita punya hierarki yang jelas, Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu kita dapat dalam iman kita, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nanti kita dengar saja, kalau gereja bilang apa yang kita harus lakukan, apa yang kita itu, untuk saat ini saya hanya bilang, tetap percaya pada Tritunggal Maha Kudus, ada di sana, lalu dengarlah seruan gereja. Itu. Saya pikir pegang itu. Untuk yang itu jangan sampai mereka membawa kita kepada penghormatan kepada ilmu dan juga hal-hal duniawi. Baik, Romo. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya Pak. Ya. Saya akan bacakan, ini ada pertanyaan di chat yang terakhir. Sama-sama pertanyaannya itu tentang perkawinan. Sesudah melakukan perkawinan secara Katolik, lalu, maaf saya ulangi, jika ada saudara kita yang sudah dibaptis, tentunya sudah menerima sakramen Ekaristi dan juga penguatan, lalu dalam perjalanannya dia menikah dan pindah keyakinan. Sesudah itu satu saat dia kembali lagi menjadi Katolik. Tadi Romo mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan atau menolak Kristus, dia adalah antikristus. Lalu apakah contoh dari orang-orang yang meninggalkan kekatolikannya itu dengan pindah agama karena menikah, itu kemudian mau kembali lagi menjadi Katolik? Apakah dia masih bisa disebut juga antikristus, Romo? Kalau dia masih kembali, itu ingatlah ada kisah lain itu tipe orang yang jengkel benci sekali sama Kristus, lalu pengikut-pengikutnya itu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu penganiaya, orang yang benci sekali sama Yesus. Lalu Yesus menangkapnya di Damsik, lalu dia berbalik kembali, dia bertobat, lalu dia menjadi rasul. Itu dalam dunia Rasul Paulus. Dia betul manusia jauh sekali dari Tuhan, jengkel sekali. Kalau dalam kasus tadi, itu bagus juga kalau ada yang sekarang dengar, jangan pernah menikah karena harta. Jangan pernah menikah karena harta. Jangan juga pernah menikah karena melihat parasnya. Itu. Karena semua itu bisa menipu imanmu, bisa menipu iman. Itu. Yang kelihatan di matamu belum tentu seperti ada di hatinya. Itu. Jadi engkau pergi meninggalkan Yesus,
dan engkau lupa. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka ketika engkau sudah pergi, Yesus akan bilang, silakan pergi, tapi aku berdiri di sini menunggu kapan engkau akan kembali. Untuk orang yang model begitu, bagus kalau pasti Romo akan suruh dia untuk pengakuan dosa, untuk pemulihan kembali, penyadaran dirinya dengan pengakuan dosa. Lalu Romo pasti biasanya akan suruh dia untuk mengulangi kembali syahadat kekatolikan. Itu karena dia telah pergi dengan sadar, tahu, dan mau, lalu dia mau kembali lagi secara sadar, tahu, dan mau, maka dia harus lakukan dua hal itu. Pengakuan dosa, kenapa dia pergi ke sana, semua dia harus ngomong, lalu dia dibaharui dengan pengakuan dosa, lalu dia akan dibaharui dengan pengucapan syahadat. Aku percaya. Aku percaya. Untuk apa? Aku percaya akan Allah dan gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu akan mengembalikan dia untuk lebih taat lagi kepada gereja Katolik. Itu. Tapi saya harap tidak boleh yang macam begitu. Tidak boleh. Karena hal-hal yang di duniawi ini sifatnya sementara, sakramen itu dalam gereja itu sampai hanya maut yang pisahkan. Jadi tidak usahlah. Kalau ada yang rencana-rencana begitu, tidak usah. Kalau ada orang muda di antara kita, tidak usahlah. Banggalah dengan imanmu. Engkau punya Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ini ada satu pertanyaan tentang saat ini pada zaman COVID seperti ini, kan hampir kita banyak mengikuti misa itu secara online. Ya. Tapi ada banyak orang muda yang agak malas pergi ke misa. Lalu bagaimana untuk mengatasi ini semua, Pastor? Karena bukankah tanpa ikutnya anak-anak muda itu dalam kondisi seperti sekarang ini juga tentunya sulit untuk menjawab nanti apa yang Romo sampaikan bahwa serangan antikristus begitu kuatnya, Romo. Ya. Ini juga sebenarnya kembali ke pribadi ya, tapi ini kita mengikuti protap yang ada di pemerintah, sebab COVID itu mau bilang tidak ada tapi ada. Lalu kita sudah tahu bahwa penularannya itu melalui sentuhan, melalui udara, melalui macam-macam. Jadi karena kita tidak tahu akan hal itu, maka kita ikut protap. Sampai dengan misa pun akhirnya komuni adalah komuni kerinduan batin. Itu. Maka mengikuti dari rumah, lalu resapi itu via Zoom misalnya atau webinar. Itu. Streaming kah kita pakai itu. Saudara-saudara, untuk teman-teman muda atau siapapun yang ikut ini, engkau ikut ketika mengikuti misa streaming itu, ikutlah di waktu konsekrasi. Romo mau sharing, Romo punya pengalaman. Di waktu konsekrasi, saya waktu ke Yerusalem di Gunung Tabor, itu saya ada punya pengalaman yang luar biasa. Waktu misa, itu saya mengangkat hosti, waktu konsekrasi. Begitu saya angkat hosti dan saya bilang, umat, lihatlah ke sini, lihat ke sini. Begitu saya angkat hosti, saya bilang, lihatlah ke sini. Saya merasa seperti di tangan saya itu ada setrum yang masuk. Itu pas kalau pernah ada yang ke Yerusalem, di Gunung Tabor, di altar utama di bawah itu. Altar utama di bawah. Pas saya persembahkan Ekaristi di situ. Jadi begitu saya angkat, saya bilang, lihatlah ke sini. Saya merasa seperti setrum itu masuk ke dalam diri saya. Lalu ada yang melihat itu bukan hosti, tapi itu wajah Yesus. Wajah Yesus yang lagi bermahkota duri di hosti. Bersamaan dengan yang saya rasakan, dengan yang ibu itu lihat. Lalu sudah selesai, begitu saya lihat
mereka histeris. Mereka histeris. Badan gemetar. Manifestasi kalau spiritual biasa bilang. Manifestasi spirit. Lalu sudah. Waktu saya bagi komuni, mereka tidak mau ambil di tangan. Tapi mereka langsung ambil di mulut. Selesai. Baru saya cek. Saya bilang, tadi kenapa waktu saya konsekrasi angkat, lalu kalian seperti ini. Kerasukan. Manifestasi spiritual. Lalu bilang, Romo, waktu Romo angkat itu, kami tidak melihat Romo pegang hosti, karena saya pakai hosti besar. Tapi kami melihat wajah Yesus. Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, entah engkau ada di gereja atau ada di rumah, lihatlah keterarahan hati dan pikiranmu kepada hosti yang diangkat oleh jantung hatinya Tuhan Yesus adalah imam. Imam adalah jantung hatinya Tuhan Yesus. Ketika imam mengangkat, di rumah engkau fokus, lihat. Bapak Ibu, kadang-kadang itu umat tidak melihat, umat tunduk. Padahal diangkat untuk umat melihat, menyembah. Lalu Yesus, ke dalam tubuhmu itu ku persembahkan hidupku dan datanglah kepadaku. Karena itu kita biasa nanti lihatlah inilah tubuhnya, inilah darahnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Kita biasa ngomong apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Itu. Di rumah pun tidak apa-apa. Di rumah pun tidak apa-apa. Itu. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Menerima hosti secara nyata tidak, tapi kerinduan terlibat di sana. Sabda itu sudah datang sama kita. Hidup kita dirubah. Itu. Saya pikir itu. Jadi entah di rumah atau ada di gereja, itu yang penting engkau sungguh-sungguh. Karena memang situasinya demikian. Maka kita terima situasi itu, lalu kita terlibat juga waktu konsekrasi. Terlibat betul-betul. Fokus, persiapkan diri, berlutut, terima rahmat itu untuk engkau. Kalau ada di gereja pun, tapi kalau saudara dan saya tidak fokus, tidak konsentrasi, juga kan sami mawon, sama saja. Itu. Jadi pentingnya adalah fokus. Baik, terima kasih Romo. Masih ada satu pertanyaan dari Pak Gunawan. Tapi sebelumnya ada peneguhan dari Ibu Carolina. Terima kasih katanya Romo John, karena beberapa kali saya merasakan yang Romo bilang. Jadi sudah mengalami sendiri Romo. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Agus Gunawan, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat malam Romo. Malam Pak Agus. Ya, Romo, kan di kitab Wahyu ditulis bilangan seorang manusia 666. Nah, banyak orang Katolik ini mempertanyakan apa itu 666. Kalau saya browsing di internet, 666 itu bisa berarti paus juga. Nah, ini kan mengacaukan gitu. Orang bisa mencari-cari apa saja. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan. Terima kasih. Iya, angka 666 itu orang hubungkan dengan komunitas setan. Komunitas setan. Lalu orang memperbesar karena di dalam kitab suci bilang begini atau begitu. Saya kalau biasa kadang orang tanya atau orang baca itu, saya hanya lihat Yesus datang dan semua selesai. Itu. Ini. Jadi di dalam kitab Wahyu itu saya lihat hanya satu. Yesus sudah datang menebus saya, maka saya harus ada dekat dia. Intim dengan dia, akrab dengan dia. Orang bilang nanti begini atau nanti begitu, saya dengar yang Yesus bilang. Itu. Ketika saya komit dengan firman Tuhan ini, barang siapa ada dalam aku dalam dia, untuknya tempat telah kusediakan. Jadi itu kadang-kadang mengganggu pikiran kita dan dikembangkan oleh komunitas-komunitas akhir zaman untuk sebenarnya tujuannya adalah buat kita ini untuk bertobat supaya bangun komitmen sungguh. Itu. Karena itu nanti ada. Wahyu itu kan sesuatu yang nanti akan terjadi.
Tapi sesuatu yang akan terjadi itu sudah dijelaskan oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pergi sediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Mau jadi ini atau itu terserah. Yesuslah jalan. Di situ, komit di situ. Lagu bilang, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Itu. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik, Romo. Pak Andi, boleh? Masih, oh ya, Pak Hari ya, sebentar Pak. Ini ada satu pertanyaan di chat yang mungkin tidak terlalu panjang dijawabnya. Saya sampaikan dulu ke Romo. Romo, apakah kalau kita selalu berbuat dosa dan selalu berbuat dosa lagi kan berarti kita mengingkari Kristus sebenarnya. Apakah kita juga anti Kristus, Romo? Antikristus itu kalau benar-benar kita ngomong anti artinya yang lawan Kristus kan. Kalau yang jatuh dalam dosa itu mungkin keinginannya yang mesti dirubah. Keinginan. Ini. Itu. Keinginan makan ini, kalau ternyata itu jelek, jangan makan itu lagi. Jadi itu keinginan, bukan antikristus. Bukan itu. Antikristus, Roma ya. Ya, itu unsur dagingnya, unsur kedagingan. Maka rubahlah keinginan itu. Kalau antikristus itu artinya benar-benar mengatakan bahwa Yesus bukan putra Allah. Saya tidak percaya sama dia. Tidak ada Tritunggal Maha Kudus. Itu aneh, tidak benar. Ini yang melawan. Itu. Tapi kalau hanya keinginan jatuh dalam dosa ini, lalu itu rubahlah keinginan. Itu. Kalau sampai sudah jatuh dalam dosa baru bilang, tidak ada keselamatan juga kok. Wah, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda mulai masuk dalam komunitas itu. Iya, Romo. Sendiri bikin dosa baru marah Tuhan lagi. Iya. Padahal gagal melawan kedagingan, Romo ya. Iya, gagal melawan kedagingan. Jadi kembali ke situ. Katanya ada demonstrasi besar di sorga beberapa waktu lalu. Dari peserta demonya adalah para setan katanya. Mereka datang membawa satu spanduk. Spanduk itu tertulis begini, kami tak mau menggoda manusia lagi. Lalu Tuhan lihat, wah kenapa tidak mau goda manusia? Itu kan misi kalian. Lalu keluar panggil pimpinannya, Lucifer sini. Kenapa kalian tidak mau goda manusia lagi? Lalu pemimpinnya bilang, aduh kami sudah tidak mau goda lagi. Lalu Tuhan bilang, kenapa tidak mau goda manusia? Aduh karena manusia itu kakak kelas. Manusia kakak kelas, kejahatannya melebihi kami. Jadi kami bingung siapa harus goda siapa. Oke. Baik, Romo. Menarik sekali. Sudah, iya. itu bocoran demo di sorga. Iya, Romo. Menarik sekali. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Hari tadi ingin bertanya. Silakan Pak Hari langsung. Selamat malam, Romo. Ini malam Pak Hari. Sehubungan dengan tadi pertanyaan saya mengenai apakah orang Israel bisa dikatakan sebagai antikristus. Karena jelas dia menolak Tritunggal. Dia menolak orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, Romo, maksud saya. Tapi kan dia terpilih sebagai bangsa yang melalui dia dunia akan menerima berkat. Dan keterpilihan bangsa Yahudi ini tidak pernah dibatalkan. Itu satu. Dan dalam salah satu suratnya juga Paulus berharap bahwa pada suatu saat orang Yahudi ini akan menerima Yesus. Berharap bahwa ada pertobatan dari orang Yahudi ini. Itu kedua. Yang ketiga adalah bahwa kenyataannya Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan menolak Mesiasnya ya. Tapi dia menolak pribadi Yesus karena tidak sesuai dengan Taurat. Yang keempat, ternyata kitab sucinya juga sampai sekarang kita juga pakai perjanjian lama itu. Kitab suci itu yang menjadi pedoman hidup orang Yahudi sampai saat ini. Oleh karena itu saya tanya, apakah orang Yahudi ini juga bisa disebut antikristus ataukah sebetulnya dia itu hanya tersesat saja, Romo? Terima kasih, Romo. Halo. Ya, Romo, silakan Romo. Oh ya, oke. Iya. Bapak, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Saya sudah pernah ada di Yerusalem waktu hari raya.
mereka punya hari raya, lalu hari Sabat. Itu. Mereka melaksanakan hari Sabat, sungguh-sungguh taat pada hari Sabat. Lalu mereka pegang pada Taurat mereka, dan sungguh-sungguh mereka pegang pada Taurat. Jadi kalau di hotel itu misalnya tidak boleh ada lift, tidak boleh pokoknya makan yang aneh-aneh juga tidak ada. Semua yang mengandung listrik juga tidak ada. Saya ada di sana waktu itu saya lihat. Oh, lalu itu melahirkan konsep dalam pemikiran mereka kalau putra Allah yang hadir di sini itu harus dengan satu tanda yang tanda heran, yang spektakuler seperti itu. Kalau seperti manusia yang misalnya mamanya Maria, lalu Yosef, orang tukang kayu yang sederhana, untuk level orang Yahudi itu bukan. Itu. Jadi mereka berharap itu dia yang turun dengan tanda-tanda yang super dahsyat, yang luar biasa. Mungkin ada bagaimana dikawal malaikat lalu turun begitu. Tapi ini hanya dalam doa, Roh Kudus datang kepada seorang wanita yang bertunangan sama Yosef. Ini tidak mungkin. Masuk dalam pikiran, karena orang Yahudi itu super pintar. Saking pintarnya semua dipakai otak. Iman itu selain intelektual, juga unsur batin. Yesus hadir, mereka lawan Yesus karena rasanya Yesus hadir dengan misi kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, bahkan dia menentang hukum mereka itu yang merajam sampai mati dengan batu. Misalnya seorang wanita kedapatan berdosa. Atau juga pada hari Sabat, itu mereka berjualan misalnya dia di Bait Allah. Itu. Dia marah di situ. Lalu mereka rasa, wah, ini mengganggu kami. Yang orang Yahudi lihat adalah otoritas mereka, kekuasaan mereka. Yesus datang itu tawarkan sesuatu yang akan mengganggu mereka punya jabatan, akan mengganggu mereka punya posisi. Itu yang bikin mereka lihat dia itu sebagai penjahat. Lalu salib Yesus ambil. Tapi untuk saudara-saudara dan saya, salib bagi orang Yahudi itu adalah kebodohan karena mereka orang pintar. Tapi bagi saudara dan saya, salib itu adalah keselamatan. Salib yang menyelamatkan, membuka pintu kerahiman Allah untuk kita melalui salib. Mereka tetap berpegang. Saya sampai di makam Daud. Sampai di makam Daud saya lihat mereka masih duduk di situ. Mereka berdoa begini terus di situ kepada Daud. Itu mereka masih merindukan datangnya Sang Ilahi, Mesias itu. Sementara kita percaya Yesus hadir dengan misi penyelamatan itu. Kita melihat dari kehadirannya, hidupnya, pengajarannya, kuasanya, maka kami percaya. Sampai kepada Thomas, Yesus pernah kasih tahu sama dia, engkau melihat dan engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya adalah Bapak, Ibu, dan saya. Itu. Saya pikir itu. Baik, semoga sudah menjawab Pak Hari. Apakah... Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Baik, Bapak Ibu, waktu kita masih ada nih. Sayang, kesempatan berjumpa dengan Romo John ini jarang-jarang. Jadi silakan floor, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, bisa mengangkat tangannya untuk bertanya. Apakah ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan? Pak Ampri akan bertanya mungkin Pak Ampri. Pak Ampri kelihatannya serius tadi sudah mau menghidupkan mic nih. Silakan Pak Ampri. Ya, di-unmute dulu Pak Ampri. Ya, silakan Pak, sudah hidup mic-nya. Soalnya menyangkut iman ya, menyangkut iman orang lain. Karena iman orang lain kan benar-benar tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Pernah saya tanya pada teman, kamu percaya sama akhir zaman? Tetangga sebelah bilang,
oh percaya. Kapan akan terjadi? Nanti kalau Muhammad meninggal. Bukannya Muhammad sudah meninggal, saya bilang begitu. Itu kan, iya aku ini juga nggak tahu, bingung saya gitu. Bagaimana itu Pak Romo? Dia mengatakan bingung sendiri, nggak tahu saya, pokoknya percaya aja. Kalau nanti Nabi Muhammad meninggal, nanti ya itu akhir zaman katanya gitu. Oh. Baik, Bapak Yohanes ya. Ya. Bapak Yohanes, kalau dia ngomong seperti begitu tentang agamanya dan imannya, bahasa yang paling tepat adalah agamamu, imanmu, milikmu, agamaku, imanku, milikku. Itu jawaban yang paling tepat. Karena kita sukar untuk menjelaskan karena dia sendiri juga bingung tentang agamanya dan imannya. Itu. Jadi bahasa bijaknya begitu. Itu. Jadi agamanya, imannya adalah miliknya, agamaku, imanku, milikku. Itu jawaban untuk orang yang bingung dengan agamanya sendiri dan juga dengan nabinya sendiri. Begitu itu bahasa yang paling bijak. Ini sebenarnya terjadi tadi waktu ada video teman saya Kristen Protestan minta dikirim tentang akhir zaman. Kebetulan dikirim teman tentang akhir zaman itu kan ilustrasi gambar. Ibu itu malah takut sekali lihat gambar itu. Nah kemudian saya share dengan teman itu. Terus kemudian teman tadi kan dia juga percaya tentang akhir zaman. Hanya saya tanya, kapan akhir zaman itu terjadi? Ya dia jawabnya seperti itu. Kok bisa? Kan Muhammad sudah meninggal. Nah memang begitu. Romo sudah menangkap pertanyaan Bapak. Dan sudah jadi menjawabnya Pak Yohanes, Pak Aprianto, kalau dia sendiri bingung dengan imannya, itu kita tidak bisa masuk ke sana, tapi kita menjelaskan iman kita. Kalau begitu kalau engkau mau, saya cerita tentang saya. Yesus saya hidup, dia bilang akulah jalan, dia pergi sediakan tempat, dia akan kembali. Dan bila akhir zaman itu tiba, entah kapan itu rahasia Tuhan, tapi saya tahu Yesus menyelamatkan saya untuk ada satu tempat. Begitu. Kita jelaskan iman kita. Untuk menolong dia, kita beri pencerahan spiritual, siapa tahu dia termotivasi untuk melihat imannya lebih dalam. Begitu. Ya, baik Romo. Terima kasih banyak. Saya kira sudah menjawab. Saya lihat tadi Pak Denny udah ambil ancang-ancang nih. Pak Denny mau bertanya, Pak. Silakan, Pak. Tidak ya, Pak? Belum. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang... Ya? Siapa tadi ya? Yang ada yang mengangkat tangan kah? Saya tidak melihat. Apakah masih ada Bapak Ibu? Pak Alfred ya kelihatannya ya? Pak Julius tuh, Pak Andi, Pak Julius. Pak Julius mau bertanya, tapi Pak Alfred tuh kelihatan angkat tangan tadi ya? Apa betul Pak Alfred? Iya, Pak. Ya, silakan Pak Alfred. Selamat malam Romo. Malam Pak Alfred. Ya, saya pernah ketemu Romo di kalau tidak salah KKR di Paroki Gotong-Gotong. Tapi pertanyaan saya begini, Romo. Oh ya, bersama ya. Jadi saya dalam kehidupan keseharian itu baik makan di tempat umum maupun kegiatan yang lain itu selalu saya awali dengan tanda salib. Ya. Lalu terkadang orang yang di samping kiri kanan saya itu bertanya, itu apa maknanya? Jadi saya bilang, ya seperti Romo bilang tadi, ya agamamu. Karena kalau saya jelaskan juga, situ juga tidak ngerti. Tapi dia mendesak. Lalu
saya kasih pengertian begini. Tanda salib itu menyatakan bahwa dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Allahmu itu 3 kalau begitu. Saya bilang tidak, cuma 1. Tapi dalam 3 pribadi. Dia bilang bagaimana bisa? Saya bilang begini, kalau Allah itu bersama dengan 1000 orang, apakah Allah itu 1000 juga? Dia bilang, ya tidak. Nah, makanya kalau Allah itu bersama dengan saya, juga Allah itu bersama dengan di situ. Tetapi Allah itu tetap satu, dan itu yang kami imani. Lalu Pak, menghina agama. Ini bagaimana ini? Bagaimana menjelaskan lebih detail lagi kepada mereka supaya, karena itu mereka itu adalah satu langkah mereka untuk mematahkan penjelasan yang kita berikan kepada mereka. Ya. Oke. Bapak siapa ya? Gabriel kah? Alfred. Alfred. Oke, ya, Bapak Alfred. Bapak Alfred. Kalau mau menjelaskan begitu sama mereka, Bapak lihat situasinya, konteks di mana hari itu ada duduk apa. Karena kalau kita menjelaskan sesuatu, karena kita berbeda dalam keyakinan, itu dia butuh kepekaan untuk kita melihat. Dia bertanya ini untuk mau betul tahu, atau dia bertanya ini mau menyerang atau apa. Lihat itu dulu, supaya jangan kita buang emas itu kepada babi, toh kata firman. Itu. Jadi kita pakai hikmat kita, kepekaan kita untuk melihat dulu. Kalau betul-betul dia bertanya ini mau cari tahu, maka kita menjelaskan supaya dia tahu. Tapi kalau dia sifatnya macam menyerang, kita lebih baik rendah hati dengan bilang, permisi, mungkin saya coba ngomong begini. Entahlah, ini engkau bisa mengerti atau tidak. Jelaskan. Kalau dia masih mempertahankan lagi, bilang, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu, karena itu yang saya tahu dalam agama saya. Cukup, komunikasinya sampai di situ. Kalau dia hanya sifatnya menyerang untuk mau lawan iman kita, supaya Bapak Alfred tidak goncang, imanmu tidak goncang, karena memang beda ideologi, beda keyakinan, itu biasanya agak susah. Tapi kalau betul dia mau belajar, itu kita jelaskan sesungguhnya, agar waktu tidak terbuang, agar energi, keyakinan iman kita itu kita tidak buang seperti emas kepada babi yang tidak mengerti itu. Nanti dia malah serang kita kan, nanti energi habis. Begitu Bapak. Terima kasih Romo. Iya, lihatlah waktu, lalu pertanyaannya itu mengarah ke apa, lalu kita ambil sikap untuk menjelaskan. Baik Romo, terima kasih. Ya. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita, namun tadi Pak Julius sudah mengangkat tangan lebih dahulu. Jadi silakan Pak Julius, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Romo, yang kedua kalinya. Ya, tidak apa-apa. Saya ini sudah 15 tahun membantu pastor di 2 paroki ini, Romo. Ya. Ada satu stasi. Pertama saya kunjungan ke stasi, lalu sampai hari ini perbuatan itu pun dilakukan oleh beberapa umat, bukan semua umat, beberapa umat. Mereka membuat segala kayu seperti mata manusia, lalu diberi sesajian, pokoknya sesajian konsumsi kita sehari-hari. Ya. Mereka di pinggir-pinggir jalan. Katanya ini, saya tanya, ini
siapa. Tadi malam ada sakit, berobat dengan dukun. Lalu orang yang berobat ini pergi ke gereja juga, Romo. Lalu saya tanya, sehabis di gereja, saya tanya di jalan, kok Bapak dua tuan ini, gimana cara Bapak membagi ke yang itu dengan membagi kepada Tuhan? Kan sebagai Katolik, Bapak sudah dibaptis. Mengapa tidak bisa Bapak tinggalkan? Pertanyaan, apakah masih terikat kepada kelompok Lucifer atau memang tetap masuk dalam rencana komunitas Lucifer ini? Terima kasih, Romo. Ya. Oke, saya jawab langsung ya. Ya, baik Romo, silakan. Ya, Pak Julius, perahu yang bisa sampai ke tujuan itu ketika kita ada di satu perahu yang tepat dan kita akan sampai ke tujuan. Kalau kita kaki sebelah ada di satu perahu, kaki sebelah ada di satu perahu, selamanya kita akan tidak pernah nyaman dengan pilihan yang kita ambil. Kalau mereka hidup mendua, Tuhan dan hal lain yang seperti tadi dibilang, itu saya yakin dan percaya roh mereka itu terus gelisah selama mereka hidup. Itu. Jadi ketika tidak nyaman di sini, mereka cari nyaman di situ. Ketika tidak nyaman di sini, mereka cari nyaman ke situ. Jadi mereka ada di kebimbangan, keraguan-raguan iman, ini atau ini. Maka tugas kita yang mengikuti Zoom ini malam ini, tugas kita untuk menceritakan tentang discernment, pembedaan roh. Ini, pembedaan roh dan di ujung sana. Setelah hidup ini di ujung sana itu nanti seperti apa? Jelaskan sebagai orang Kristen. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku pergi sediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Kalau yang ini, dia bilang apa? Begitu. Ini discernment. Kita arahkan ke situ. Coba jelaskan sama saya, kalau di sini nanti kemana? Begitu. Ketika dia mengalami jalan buntut, itu nanti firman Tuhan akan datang sama dia, menggelisahkan dia, mencemaskan dia waktu dia tidur. Karena firman itu hidup. Maka tugas Pak Julius dan untuk kita semua yang malam hari ini ikut kuliah ini, tugas kita adalah menjelaskan iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita di saat orang lagi bimbang. Orang lagi hidup di dua perahu yang tidak jelas. Di dalam dunia ada dua jalan, mana kau pilih, lebar dan sempit. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup selamanya. Itu. Maka tugas kita ini bagus sekali. Bapak Ibu memberikan tema yang bagus sama saya untuk kita bisa lihat kita ada di posisi untuk meyakinkan, mempertanggungjawabkan iman kita kepada yang lain. Ada antikristus supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang oke. Begitu ya, saudaraku Pak Julius. Iya, di situ nanti tanya dia. Kalau dia kasih sesajen itu nanti ujungnya mau kemana? Kalau yang ini sudah jelas, ke gereja, ujungnya keselamatan kekal dalam Yesus. Baik Romo, terima kasih atas paparannya yang sangat jelas. Waktu juga Bapak Ibu yang akan memisahkan kita karena waktunya sudah selesai. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan atau dilayani. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Yang pasti yang bisa saya tangkap dari apa yang Romo sampaikan tadi dari paparan yang sangat jelas, di mana sejak mula Adam saja sudah mulai digoda oleh iblis. Tapi kita percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan dia adalah pemenang. Karena dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan iblis. Bahkan saat di Getsemani, Yesus menang atas godaan iblis. Yang Romo sampaikan tadi. Baik, semoga kita juga berhati-hati karena teologi iblis itu jelas menyesatkan.
Dia akan selalu berbicara yang bertentangan dengan teologi Kristus yang kita pahami dan kita imani bersama. Tapi kita punya Yesus yang punya otoritas sebagai juru selamat. Berarti kita pasti akan bisa menang kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Romo tadi, bahwa ada kiat-kiat untuk kuat menghadapi itu semua, termasuk salah satu adalah bagaimana kita harus berkomunitas. Dan dalam hal ini MBA University adalah suatu komunitas yang bisa saling meneguhkan di antara kita, menguatkan kita. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, tiap minggu hadir setiap Selasa. Baik, host, saya kembalikan semuanya kepada Anda. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu Siska, silakan. Terima kasih Pak Andi yang sudah memandu untuk sesi ini. Terima kasih juga untuk Romo yang sudah memberikan pengajarannya untuk kami. Sebelum nanti sebelum doa penutup kita ada foto bersama. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan Zoom dulu ya. Sebelumnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Tolong dibantu Bu Afi untuk pengumumannya. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu Romo. Saya akan menyampaikan kondisi laporan keuangan MBA University. Saldo awal kita Rp3.820.423. Minggu lalu kita mendapatkan persembahan yang relatif jauh lebih banyak dari biasanya. 1.050.000. Kemudian monetisasi dari YouTube itu sebenarnya kita sudah mendapatkan izin untuk mendapatkan itu, tetapi ternyata jumlahnya sangat rendah dan sampai sekarang juga belum ditransfer ke rekening. Kita baru dapat sekitar $1.5 ya, jadi sangat kecil. Nah, tapi kita bersyukur karena dalam waktu 3 bulan saluran YouTube kita, channel YouTube kita sudah mendapatkan jalur untuk monetisasi. Kalau Bapak Ibu cukup aktif mungkin untuk mengklik, melihat iklan, nah kita juga akan mendapat tambahan yang lumayan pastinya. Jadi dari dua ini saldo akhir kita Rp4.870.423. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi donatur atau yang berkenan untuk menjadi donatur, ini ada nomor rekening kami atau QR code-nya juga ada, boleh di-scan, boleh di-foto dulu, nah, atau langsung misalnya dari OVO, dari YouTube, dari rekening BCA Bapak Ibu bisa langsung ditransfer. Kemudian untuk minggu depan kita akan berjumpa kembali. Nah, topiknya adalah tadi Romo mengatakan kita juga harus jadi garam. Nah, minggu depan Romo Ferry, Stanislaus Ferry Sutrisna Wijaya dari Keuskupan Bandung akan memberikan kepada kita penjelasan bagaimana kita menjadi terang, garam, dan ragi di dunia ini selagi kita hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu kami undang minggu depan untuk kita berkumpul bersama kembali jam yang sama 19 sampai 20.30, tempat di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Silakan host. Romo. Ya. Romo minta doa penutup dan berkatnya. Baik, Siska. Iya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak Engkau sudah menyertai kami dalam komunitas MBA University. Hari ini kami telah belajar pelajaran yang ke-19 tentang Antikristus. Terima kasih atas hikmat yang Tuhan beri kepada hamba-Mu yang saya sudah sharingkan kepada Bapak, Ibu, saudari-saudara ini. Tuhan,
bagaimana sampai itu meresap, membatin dalam diri Bapak, Ibu, saudari-saudara ini, saya percaya bagiannya Roh Kudus. Sejauh yang hamba bisa sampaikan telah hamba katakan. Tuhan yang Maha Rahim memberkati komunitas MBA University ini, baik mereka yang mengurus komunitas ini dan juga semua yang terlibat. Semoga kami saling cas untuk menaikkan imun spiritual kami di hari-hari siara hidup ini. Kami menjadi garam dan terang, dan kami juga buat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri semua ini dan beristirahat. Tuhan jaga lindungi kami pada malam hari ini. Sanak saudara kami di mana saja mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas dirimu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha dan karyamu di hari-hari ini ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pelajaran kita yang ke-11 dengan tema Antikristus sudah selesai. Syukur kepada Allah, teruslah hidup dalam Kristus, menjelaskan tentang Kristus kepada mereka yang tidak jelas. Shalom. Terima kasih, Pastor. Si Romo, kita foto dulu ya. Saya sudah mau keluar. Sabar Romo. Jangan keluar dulu Romo. Kita foto dulu Romo. Yoni, kalau boleh dihidupkan kameranya, Bu. Oh, tidak ada. Silahkan host yang bertugas untuk mengambil foto. Halaman 2. Sudah? Sudah semua kah? Apakah sudah? Saya sudah tahan napas ini. Sudah ya Pak Andi ya? Sudah, kelihatannya sudah. Host 2 mungkin sudah membuat tadi. Pak Agus, apa sudah difoto Pak? Bulana senyumnya udah ketahan-tahan dari tadi. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Romo, Bapak Ibu semuanya. Pandi. Terima kasih semua. Ya, Tuhan berkati. Amin. Agus. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Ayan, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Iya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Tia. Darmadi, Ibu Maria. Ibu Darmadi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Damianus. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Ya, terima kasih. Bu Tiur, selamat malam Bu Tiur. Terima kasih Bu semuanya. Herkulana, Ya. Bu Elsma tadi mau nyanyi Bu ya? Bu Elsma udah mau nyanyi. Iya. Nggak jadi ya Bu ya nyanyi Bu. Romo kan suka nyanyi sih. Iya betul. Romo suka nyanyi. Romo. Saya nyanyi satu lagu ya di COVID-19. Ya boleh Romo. Terakhir ini Romo, silakan Romo. Iya. Untuk menghadapi COVID-19 ada satu lagu yang bagus. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus ku mengasihimu. Mulialah namamu, agunglah namamu,
Yesus ku cinta padamu. Ya, terima kasih Romo. Saya keluar ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Tuhan Romo. berkati Selamat Romo. malam. Malam. Ya, terima kasih Romo, terima kasih buat Bapak, panitia. Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Ya, saya pamit. Ya, Baik, terima Pak. kasih, Pak. Pak Selamat Fred, malam. sampai Sampai minggu depan, Pak. Bu Naini pamit. Ya, Sampai terima kasih Bu minggu Meli. depan. Baik.